sudah support atau bisa dipakai di App Store, ya ini iOS ya, kemudian di Google Play di mana ini adalah Android dan juga web app. Ini untuk aplikasi Windows-nya ya. Hai guys, masih bersama gue Arif di channel Indo James Crypto Channel, tempat dimana kalian ngobrol seputar kripto. Oke? Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru di seputar kripto. Oke, di video kali ini kami ingin melanjutkan dari pembahasan video kita yang dahulu ya, yaitu tentang rekomendasi platform launchpad untuk project-project kripto terbaru. Nah, jadi di video ini nanti kami ingin merekomendasikan lagi beberapa platform launchpad untuk project-project kripto terbaru. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, di sini kami ingin merekomendasikan launchpad namanya cdfi.fund. Dan ini bisa kalian akses di launchpad.cdfi.fund ya. Nanti akan kami berikan linknya di deskripsi. Nah, apa sih CDFI Fund ini? Yaitu sama seperti project-project launchpad lainnya, di mana di platform ini pun menawarkan atau memberikan kesempatan buat investor-investor untuk membeli ataupun memiliki token ataupun koin dari project kripto yang sedang diadakan. Nah, mungkin di sini kami ingin memberikan sedikit penjelasan ya, gimana caranya ataupun syarat-syaratnya ya. Oke, jadi nanti kalian harap untuk menyimak ya, agar nanti kalian jika ingin secara mandiri mengikuti project-project di salah satu platform itu tidak kebingungan ya. Oke, jadi yang pertama untuk caranya ikut di platform CDFI ini ya. Kalau kita lihat di mediumnya, kesini dulu ya, ini lebih jelasnya. Jadi pertama itu ada dua fase, di mana ada pre-IGO dan IGOD ya. Jadi yang pertama nanti kalian itu harus membeli dan menghold S-Fund. S-Fund di sini adalah token dari CDFI ini ya. Tokennya nanti kalian hold. Kemudian untuk yang kedua tentu saja kalian harus complete KYC proses. KYC ini adalah seperti kita mendaftarkan data diri kita ya, baik nama, alamat, kemudian ya sebagainya lah, email, seperti itu. Kemudian kalian juga stake your fund, artinya kalian itu mempertaruhkan atau staking ya token fund kalian di CDFI ini. Nah, kemudian jika kalau sudah memenuhi syarat ini, kalian bisa masuk ke fase IGOD, di mana nanti kalian tuh akan disortir ataupun dipilih sesuai dengan aturannya, di mana nanti kalian tuh yang pertama akan masuk ke whitelist, checking whitelistnya ini, di mana untuk masuk ke sini, ke whitelist ini kalian harus mengikuti aturannya. Dan biasanya kalau model-model waitlist kayak gini itu ada sistem tier atau ranking ataupun peringkat ya. Nah, itu yang dimaksud dengan peringkat itu biasanya tergantung dari berapa jumlah token S-Fund yang kalian staking. Biasanya seperti itu. Nah, itu tergantung dari banyaknya yang akan menentukan kalian tuh masuk di tier berapa. Kemudian kalian sudah masuk di whitelistnya, tinggal connect ke walletnya ya, ke wallet kalian yang terhubung ke ini CDFI-nya ya. Kemudian baru kalian bisa membeli token yang sedang IDO itu. Nah, untuk lebih jelasnya masalah tier ini ya, peringkat tadi di sini tuh ada disebutin. Nah, ini untuk update tier sistemnya dari CDFI ini ada di Medium, nanti juga akan saya berikan untuk alamatnya ya. Alamatnya nanti akan saya berikan di deskripsi. Jadi kalian jika nanti masih bingung dengan penjelasan saya, kalian bisa baca sendiri ya di sini. Nanti kalian bisa baca sendiri. Oke, mungkin saya akan jelaskan secara singkat aja. Jadi di sini itu ada tier atau peringkat atau ranking, dimana untuk tier 1 sampai 1.2 full weight-nya itu kalian masuk ke lottery base. Jadi akan masuk ke sistem lottery ya. Kemudian untuk
tier 2 sampai 20 week ini guaranteed, artinya itu kalian udah mendapatkan garansi dengan pembagian tertentu tentunya ya. Nah, di sini ada tiernya sampai ke 9. Jadi 2 ke 9 ini kalian sudah mendapatkan garansi untuk mendapatkan alokasi dari token yang sedang di masa IDO itu. Nah, ini untuk pembagiannya. Tier 1 itu berapa tokennya? Di sini ada 250 token S-Fund, kemudian tier 2 itu ada 1000 S-Fund dan seterusnya sampai tier 9. Di sini sekitar 100.000 S-Fund ya. Nah, ini untuk penjelasan lebih jelasnya ya. Jadi tier sistemnya, tier 1 itu 250 S-Fund. Nah, ini untuk weight-nya. Nah, jadi nanti kalian untuk masuk ke tiernya itu tergantung dari S-Fund yang kalian miliki atau yang kalian staking. Oke. Nah, kalau udah kalian memenuhi syarat ini, kalian baru masuk ke whitelist ini. Bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, untuk CDFI sendiri ini harga satu tokennya itu sudah lumayan mahal ya. Jadi 178.646. Jadi buat kalian yang ingin ikutan untuk launchpad di CDFI ini ya lumayan ya, dengan pembagian tiernya, tier satunya itu ada di 250 S-Fund. Jadi 250 dikali 178.646 ya lumayan ya. Nah, jika kalian tertarik untuk membeli S-Fund ini, bisa dibeli di beberapa exchange ini ya. Jadi ada KuCoin, Get.io, PancakeSwap, Maxi, dan juga ByCarrySwap. Oke. Jika kalian tertarik untuk mengikuti launchpad di CDFI ini, kalian bisa buka langsung di webnya. Nah, ini adalah project-project yang sedang diadakan oleh CDFI ini ya. Jadi lumayan banyak banget. Ini keterangannya masih ada yang 3 hari. Jadi yang paling dekat ini ada Geopoly ya. Nah, ini beberapa upcoming polls. Jadi kalian yang tertarik untuk mengikuti launchpad di CDFI ini masih punya banyak waktu untuk melengkapi syarat-syaratnya. Sini seperti masih ada yang 17 hari, ada yang 11 hari dan 12 hari dan selanjutnya ya. Oke. Jadi nanti kalian tertarik untuk mengikuti di sini, kalian bisa baca sendiri, pelajarin sendiri di webnya. Nanti akan kami berikan linknya di deskripsi. Kemudian kita lanjut untuk launchpad yang kedua adalah Pulse. Ya, jadi sama, Pulse ini juga sebagai fundraising desentral dan juga cross-chain token launchpad ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Pulse ini lumayan banyak ya project yang disupport, dimana nanti project-project itu bisa dari blockchain tertentu seperti ada di Ethereum, blockchain Binance, kemudian apa ini? Saya kurang tahu ini Polygon, Avalanche, juga Moonriver ya. Kalau nggak salah ini Tomochain ya kalau nggak salah. Nah, di sini contoh dari upcoming Pulse yang lagi diadain di Pulse Finance ini ya. Nah, gimana caranya untuk mengikuti launchpad di Pulse ini? Nah, kalau saya baca di sini untuk mengikutinya kalian itu harus mempunyai token Pulse yang di staking ya. Nah, stakingnya itu juga sama, ada sistem peringkat atau rank atau tier ya, dimana nanti akan menentukan kalian itu bisa ikut apa enggak gitu. Nah, kita contohin di sini. Kalau kita baca ya, top 10 stakers win guaranteed allocation. Jadi untuk top 100 ranking paling banyak itu akan mendapatkan garansi. Artinya jika ada project yang di launchpad di Pulse ini, di platform Pulse ini, maka secara otomatis peringkat dari 1 sampai 100 itu sudah tergaransi bisa ikutan ya. Bisa langsung ikutan. Dan untuk yang top 200 dan 500 mungkin akan ada syarat-syarat tertentu. Coba kita lihat untuk contohnya ya. Jadi gimanakah kita untuk mengikuti IDO whitelist di ini di Pulse Finance ini? Kita contohin di sini untuk Pulse Fan ya. Ini ada token Fan IDO on Pulse, dimana nanti kalian tuh harus stake your Pulse token on the staking page di Pulse ya, in your wallet, kemudian berpartisipasi dengan melengkapi syarat-syarat di bawah ini. Nah, untuk mengikutinya pertama itu kalian harus masuk ke ini app Pulse.finance, kemudian connect your wallet ya BSC chain, kemudian
search Vanadis. Di sini kan dicontohin adalah token Vanadis, kemudian klik detailnya, kemudian join whitelist dan confirm the transaksi on MetaMask. Oke. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengikuti Pulse Finance ini, kalian bisa baca sendiri di webnya. Nanti linknya akan kami sertakan di deskripsi. Oke. Nah, untuk harga dari token Pulse sendiri itu kalau kita lihat di CoinMarketCap sekarang itu ada di 138.243. Jadi cukup mahal juga, hampir sama dengan CDFI tadi. Karena apa? Karena banyak atau sudah banyak launchpad yang dilakukan di Pulse Finance ini, sehingga para staking atau para staker yang menghold token ini pun sudah banyak. Artinya jika token itu di stake atau disimpan, maka kecenderungan harga dari token tersebut akan naik. Jadi seperti itu ya analoginya. Oke, jika kalian tertarik, kalian bisa beli di exchange berikut ini seperti di Get.io, Uniswap, Maxi, PancakeSwap, dan juga di Uniswap. Kemudian kita lanjut untuk launchpad yang ketiga. Di sini ada yang namanya BSC Station ya. BSC Station. Oke, coba kita lihat dulu di sini. BSC Station adalah Ultimate Incubation Hub ya, sama aja ini seperti launchpad yang lain. Nah, di mana di sini itu mendukung untuk project dari blockchain Binance Smart Chain, kemudian Ethereum dan juga Polygon. Oke. Kalau kita lihat di webnya itu seperti kalau kalian familiar dengan DEX seperti PancakeSwap, kemudian SushiSwap. Nah, ini tampilan dari halaman webnya itu seperti itu ya. Nggak jauh beda. Oke. Nah, di sini untuk projectnya ada DHR ya, kemudian MyMagic, Zombie World, dan MetaRacer ini yang lagi next IDO, jadi yang nanti akan datang. Nah, untuk detailnya kita ambil contoh seperti ini ya. Ini masih 1 hari, ini juga masih 1 hari. Ini untuk garantinya dan ini untuk privatnya. Nah, gimana caranya untuk mengikuti? Coba lihat di sini. Nah, apa itu launchpad BSC Station? Nanti kalian bisa baca di sini. Saya jelasin untuk lebih ke apa yang kita lakukan supaya kita bisa mengikuti di launchpad ini. Yang pertama, jadi pemegang token BSC dan pemegang token liquidity pool BSC akan mendapatkan alokasi yang dijamin sesuai dengan tingkatannya. Nah, di sini ada beberapa tingkatan atau tier atau ranking ya. Dan juga ada 2 opsi untuk mengikutinya. Yang pertama itu kalian harus staking token dari BSC Station atau BSCS token ya. Dimana di sini untuk tiernya, yang pertama itu kalian ada tier bronze, kemudian silver, gold, dan juga platinum dan diamond. Dimana untuk bronze itu 15.000 BSCS yang dibutuhin, silver 30.000 dan seterusnya. Dan untuk staking balance snapshot ini artinya waktu yang dibutuhin atau yang direkam oleh launchpad ini sebelum mengikuti ajang launchpad itu dibuka ya. Nah, di sini itu 24 jam sebelum launching, 24 jam sebelum launching IDO-nya. Nah, untuk full weight ini 15, 35 dan seterusnya. Full weight ini kemungkinan sih adalah pengali ya, faktor pengali. Nah, yang opsi kedua itu dengan staking liquidity pool dari BSCS dengan BNB dan juga liquidity pool dari BSCS dan BUSD. Maksudnya liquidity pool itu kalian itu menggabungkan antara 2 token ya atau lebih. Nah, di sini itu yang dibutuhkan untuk liquidity poolnya itu token BSCS dan BNB serta BSCS BUSD ya. Jadi nanti kalian bisa pilih salah satu. Nah, untuk tiernya kalian bisa lihat di sini sama bronze, silver, gold, platinum dan diamond. Nah, ini untuk berapa liquidity poolnya yang dibutuhin kalian bisa lihat di sini, dan juga untuk snapshotnya sama dan full weightnya juga sama. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di sini ya. Nah, ini untuk perhitungannya. Nah, yang penting di sini kita itu sudah memenuhi syarat utama untuk mengikuti launchpadnya. Jadi secara otomatis dalam hal perhitungannya ini kalian tidak usah memusingkan ya. Yang penting kalian sudah memenuhi syarat dari salah satu syarat ini. Oke. Jika kalian tertarik untuk mengikuti launchpad dari BSC Station ini,
pertama kalian harus memiliki tokennya, dimana token sekarang itu BSC Station BSCS ya, tokennya namanya itu seharga sekarang 5.013 rupiah ya. Jadi cukup murah jika dibandingkan dengan CDFI dan Pulse. Nah, artinya BSC Station ini masih belum lama launching ya. Jadi untuk project-project yang diadopsi oleh BSC Station ini masih belum banyak, dan orang yang mengikutinya pun belum banyak karena harga dari tokennya itu masih rendah. Nah, jika kemudian hari semakin banyak project yang diadopsi oleh BSC Station ini, dan banyak pula yang akhirnya untuk men-staking tokennya, bisa diprediksi untuk harga kedepannya ini bakal bisa menyusul dari Pulse dan CDFI ya tokennya, dimana bisa nyampe ratusan ribu. Nah, untuk mengikuti atau membeli token BSC ini bisa di exchange ini ya, Get.io, Maxi, PancakeSwap, Lbank, dan juga PancakeSwap versi 2. Oke. Kemudian kita lanjut untuk platform launchpad yang berikutnya. Jadi di sini ada yang namanya Rossion.finance. Ya, di Rossion.finance ini mempunyai kelebihan ya. Jadi sudah support atau bisa dipakai di App Store ya, ini iOS ya, kemudian di Google Play, di mana ini adalah Android dan juga web app. Ini untuk aplikasi Windows-nya ya. Jadi sudah tersedia di 3 platform. Nah, di mana launchpad yang didukung itu antara lain dari blockchain Binance, kemudian ada Ethereum dan juga Polygon serta Solana. Jadi banyak banget ya. Oke. Jadi nanti kalian jika ingin mengikuti bisa menginstal aplikasi dari 3 platform ini. Nah, ini contoh dari upcoming project yang sedang berlangsung. Seperti kita lihat di sini ada SnapX masih 2 hari, kemudian Gadget World 3 hari, kemudian ada Billionaire ini masih 11 hari. Nah, saya juga agak tertarik ini dengan Billionaire ini, mungkin nanti akan saya bahas di video berikutnya karena ini mengingatkan saya dari permainan-permainan zaman dulu ya, yang kalau kalian tidak asing lagi dengan permainan Monopoly. Jadi ini cukup menarik untuk dibahas. Oke. Nah, gimana caranya untuk berpartisipasi dalam launchpad di Rossion.finance ini? Seperti kita lihat di sini. Nah, untuk berpartisipasi di Rossion.pad iOS. Nah, di sini namanya bukan IDO atau ICO, tapi namanya adalah IAO atau IAO ya. Rossion.pad IO. Yang singkatannya itu Initial App Offering ya. For allocation round and FCFS round ya. Dimana nanti kalian untuk mengikuti harus KYC juga ya, di sini ada KYC level 2, dimana nanti akan dilakukan dalam 2 ronde ya untuk IO projectnya. Kemudian di ronde pertama untuk alokasinya itu kalian harus sudah di level 2 sampai level 5 untuk VIP tiernya, dan juga sudah termasuk dalam whitelist. Kemudian untuk ronde kedua yaitu ronde FCFS, dimana ini first come first serve round untuk level 2 KYC ya. Jadi nanti kalian tuh harus sudah ACC untuk level 2 KYC. Jadi nanti ada level 1 KYC dan level 2 KYC. Oke. Jadi ini sangat penting untuk level 2 KYC yang dibutuhkan kepada user untuk mengikuti IO project. Dimana nanti ya kalian tuh harus mempersiapkan. Jadi kalian udah harus download dulu untuk mobile app-nya. Bisa kalian pilih di Android ataupun di iOS. Kemudian kalian membeli token ROSN, ini token ticker dari Rossion Finance ini di PancakeSwap, Get.io, KuCoin ataupun di Maxi ya. Nah, kemudian untuk gimana untuk mengupgrade VIP levelnya, nanti kalian bisa klik link ini ya. Di situ nanti akan dijelasin gimana kalian memenuhi KYC dari level 1 dan di level 2. Nah, jika kalian tidak bisa memenuhi level 2, kalian bisa apply untuk whitelist level di Rossion Project page. Nah, nanti kalian bisa klik link ini ya untuk mengikutinya. Kalau kalian tidak bisa memenuhi VIP level 2. Nah, kemudian untuk masa registrasinya itu sekitar 3 sampai 5 hari ya untuk verifikasinya. Oke. Nah, di sini jelasin untuk step-stepnya. Pertama, kalian tuh login di ini ya, Rossion.finance ini. Kemudian kalian pilih untuk project IO-nya ya, project launchpad-nya apa, kalian pilih. Dan tentu saja kalian juga harus sudah level 2 KYC untuk require-nya ya.
Kemudian untuk step kedua, deposit currencies into wallet balance. Jadi nanti kalian harus deposit BUSD ya, kalau dicontohkan di sini di wallet di app-nya. Nanti kalian harus deposit dulu ya. Ini nanti akan digunakan sebagai currency untuk pembelian token yang diadakan di launchpad-nya. Kemudian kalian beli by IO allocation. Jadi berapa alokasi atau dana atau BUSD yang kalian miliki untuk membeli token di launchpad-nya. Nah, ini untuk syarat-syaratnya kalian baca sendiri. Nah, untuk pembeliannya bagaimana? Nah, di sini ya. Ini dicontohkan untuk token Zombie. Zombie ini Zombie Finance ya. Dicontohkan. Nah, kalian baca sendiri. Kemudian allocation round-nya. Jadi dalam kondisi ini kalian udah harus whitelist level ya. Tentu saja. Kemudian level 2 atau level 5 VIP tier ya. Nah, ini untuk FCF round-nya, dan kemudian untuk claim IO token kalau dicontohkan di sini adalah Zombie. Kalau menurut saya sih pribadi agak ribet ya untuk memenuhi syarat-syaratnya. Tapi ya bagaimana lagi, ini adalah aturan yang ditetapkan dari Roshan.finance ini. Jadi buat kalian yang gak terlalu memusingkan tentang syarat-syaratnya, dimana kalian ya enjoy aja untuk memenuhi syarat-syaratnya, ya kalian bisa ikutan. Tapi kalau saya sendiri sih agak males ya untuk mengikuti IDO Launchpad yang agak ribet kayak gini. Maksudnya kenapa? Jadi IDO ataupun IO seperti ini itu biasanya ada sistem pencatatannya. Nah, dimana kadang gitu mendapatkan token yang kita commit ya, itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi seumpama kita itu commit untuk membeli token itu seharga gampangnya $1.000 gitu, tapi yang kita dapatkan itu biasanya cuma 1 token atau 2 token aja. Jadi sangat buang-buang waktu lah kayak gitu, seperti kalau menurut saya ya. Karena harapan kita tuh bisa membeli ya 100% dari dana yang kita komitkan tadi itu ya. Tapi yang kita dapatkan cuma $1 ya. Jadi token yang kita dapatkan cuma setara dengan $1, dan itu sangat sedikit buat saya. Oke, tapi itu terserah kalian. Kalau kalian tidak masalah dengan hal itu ya kalian lanjut aja, oke? Nah, untuk kalian yang tertarik di Roshan Finance ini, sekarang tuh harganya masih di Rp4.756 dan bisa dibeli di exchange KuCoin, Gate.io, PancakeSwap, Maxi, kemudian Seti juga ya. Oke. Nah, dari beberapa launchpad ini sebenarnya juga exchange besar itu juga melakukan semacam launchpad itu ya, IDO ataupun ICO juga ya. Seperti contoh kita ambil di Gate.io juga. Di sini juga ada fitur untuk launchpad-nya. Nah, di sini dicontohin ada sell frame, nah ini in progress ya. Kemudian playpad, planet, dan chronicle banyak banget di sini kalau kalian ingin mengikuti. Kemudian juga ada di KuCoin. Nah, di sini ada PBR, Hydra, Sipul. Nah, biasanya untuk mengikuti ajang launchpad di exchange itu, sistem launchpad-nya ataupun penawarannya itu biasanya kita harus memiliki token dari platform tersebut ya, seperti di Gate.io ini, dimana platformnya tokennya namanya GT ya, token GT. Kita tuh harus staking dulu berapa, kemudian ada yang namanya timestamp-nya ya, dimana waktu yang dibutuhkan staking untuk persyaratan sebelum IDO juga itu akan diperhitungkan. Kemudian berapa token yang dimiliki, yang dikomitkan untuk membeli ataupun tawarkan dalam launchpad-nya ya. Nah, biasanya ya kita berapa jumlah token yang kita dapatkan di launchpad ini sesuai dengan penjatahan yang dilakukan oleh platform-platform ini. Jadi selain di Gate.io, kemudian KuCoin, ada juga di Binance Launchpad, kemudian di Huobi juga ada, dan Bybit juga ada ya. Oke, jadi itu beberapa rekomendasi kami part 2 ya untuk launchpad project crypto yang sedang IGO ataupun dalam masa penawaran terbatas. Oke. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian bisa kunjungi web launchpad tadi di deskripsi. Nanti akan kami sertakan link di deskripsi. Oke.
kami tidak lupa lagi untuk mengingatkan sebelum kalian berinvestasi dimanapun dan apapun, kalian harus tetap melakukan riset mandiri kalian sendiri. Oke, tetap jaga kesehatan, keep health, dan keep cuan.